Akhirnya ketiga baca pres ini sudah lengkap ya. Prabowo Subianto ini disebut akan bersanding bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Tapi walaupun belum didaftarkan ya Walaupun ke KPU, belum didaftarkan, hari Rabu rencananya. besok. Dan untuk mengetahui bagaimana peta elektoral ketiga pasangan bakal capres dan cawapres dalam Pilpres 2024, saat ini kami ajak Anda tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Selamat siang Mas Hanta Yuda. Selamat siang, Pena dan Ana. Oke, mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu Mas Hanta, hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia. Ini sudah lengkap pasangannya, masing-masing sudah menggandeng bacawa presnya. Hasil surveinya seperti apa, Mas? Ya, saya mereview sedikit dari survei 1 bulan yang lalu, September. Pasangan kita sudah juga membuat simulasi ini sebelum diumumkan, kebetulan sudah ada, yaitu pasangan Prabowo dan Gibran 30,7% di September. Kemudian di Oktober yang baru saja tadi di Prolog TV One 33,3%. Kemudian Ganjar itu berpasangan Mahfud di bulan September 31,6%, di Oktober 27,3%. Anies Baswedan Muhaimin di bulan September 18,4%, di Oktober 18%. Nah, kalau kita perhatikan trennya memang Prabowo Gibran ada kenaikan, tapi masih di rentang margin error, sangat tipis sekali, ada kenaikan 2,6%. Kemudian Ganjar Mahfud ada penurunan di angka sekitar 4%. Sementara Anies stabil atau stagnan di angkanya yang sama, 18% lebih kurang. Itu kalau membaca temuan survei terbaru kami, Poltreking Indonesia, yang juga tadi tidak terlalu jauh bedanya, ada selisih sekitar keunggulan pasangan Prabowo Gibran unggul 6% dibandingkan Ganjar di survei Oktober kami. Mirip dengan LSI, mungkin tadi di LSI marginnya lebih jauh lagi, sekitar 10% keunggulan pasangan Prabowo Gibran. Itu pertama dari survei kami, Verna dan Ana. Yang kedua, kalau didalami kami melakukan cross tabulasi ke beberapa provinsi, kita lihat ada 3 provinsi terbesar di Indonesia, lumbung pemilih kita, lumbung elektoral. Mengapa? Karena hampir separuh pemilih Indonesia berada di 3 provinsi ini, sekitar 47%. 33 juta di Jawa Barat, 31 juta di Jawa Timur, sekitar 29 sampai 30 juta di Jawa Tengah. Kalau digabungkan lebih kurang 47%. Nah, petanya memang Jawa Barat sampai hari ini masih unggul Pak Prabowo, tapi juga tidak terlalu jauh ya, 38,7%, disusul oleh Ganjar, Anies dulu, baru Ganjar, Anies itu di 24%, kemudian Ganjar 21%. Kemudian provinsi kedua yang terbesar juga Jawa Timur, ini yang menarik. Kalau Jawa Barat ada potensi memang Prabowo dan Anies ya. Kemudian di Jawa Timur ini tiga-tiganya berpotensi di margin of error. Ganjar itu di 33%, kemudian 31,6% itu pasangan Prabowo Gibran, dan Anies di sana 16,2%. Sementara Jawa Tengah juga menarik ini. Jawa Tengah ada potensi memang mulai penurunan sedikit di Ganjar 56%, 56,2%. Kemudian pasangan Prabowo Gibran yang relatif agak naik di 23,1%, dan Anies masih di bawah 10%. Jadi kalau kita perhatikan temuan survei ini di Jawa Tengah ada kecenderungan tergerusnya sedikit suara Ganjar berpindah ke pemilih Prabowo Gibran. Itu satu. Kemudian di Jawa Barat memang relatif stagnan ya perolehannya, meskipun ada sedikit penurunan di perolehan Prabowo Gibran. Begitu. Oke, Mas Hanta Yuda, ini kalau kita lihat dari Poltreking Indonesia, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ini memperoleh angka elektabilitas 33,3%, artinya cukup tinggi. Pemilihan Gibran artinya jitu dong? Memang Gibran ini kan punya potensi dua-duanya. Saya sering mengistilahkan pisau bermata dua. Dia berpotensi melentingkan, melambungkan elektabilitas Prabowo, karena memang Gibran ini ada Jokowi Junior ya, basis-basis Jokowi, meskipun bukan Jokowi, tapi bisa membawa basis-basis Jokowi, terutama yang saya katakan tadi, di basis-basis pemilih Pak Jokowi itu di Jawa Tengah, di NTT misalnya, kemudian Bali, terutama di Jawa Tengah lah yang paling besar, dan sebagian Jawa Timur. Nah, ini ada potensi, dan memang terkonfirmasi di Jawa Tengah relatif ada sedikit pergeseran. Meskipun ada potensi sebaliknya,
bisa menggerus kalau tidak tepat mengambil strategi untuk menjaga atau treatment untuk menjaga pemilih Pak Prabowo, terutama di Jawa Barat ya, yang masih setia di 2000 pemilih Prabowo di 2019 yang lalu, itu tidak yang masih setia dengan Pak Prabowo. Ada potensi yang mereka tidak begitu suka dengan Pak Jokowi, tingkat kepuasannya tidak positif kepada Pak Jokowi. Misalnya semakin Pak Prabowo makin lengket dengan Pak Jokowi, wakilnya Gibran, ada potensi mereka kecewa dan itu akan berpindah, bermigrasinya ke siapa? Ke Anies Baswedan, terutama di basis-basis Prabowo 2019 seperti Jawa Barat. Nah, yang kedua ini memang potensinya belum ada. Kalau kita lihat kan Anies tidak naik tuh. Kemudian Prabowo justru ada kenaikan meskipun sangat tipis ya, 2% lebih sedikit, dan itu bisa dibaca di Jawa Tengah. Nah, inilah saya kira kenapa ada kenaikan sedikit di Jawa Tengah ini. Kan ada dua kekuatan besar di Jawa Tengah yang bertarung. Dulu kekuatan besar ini di Jawa Tengah terkonsolidasi, yaitu kekuatan magnet figur atau personalitas Jokowi dan mesin politik elektoralnya PD Perjuangan, yaitu kandang banteng. 2019 perolehan Pak Jokowi itu 77 sekian persen, hampir 78. Mereka bersatu. Nah, sekarang menjelang 2024 dengan Gibran menjadi wakil Prabowo, mereka berpisah dan berlawan-lawanan. Tinggal bertarung mana yang lebih kuat, apakah kandang bantengnya yaitu PD Perjuangan atau ini rumah politiknya Jokowi. Ya, berbagi suara, menurut saya Mas Ganjar tidak bisa mendapat perolehan suara maksimal seperti Jokowi 77%. Angka sekarang pun Mas Ganjar itu di berapa? Di 56%. Artinya mungkin Mas Ganjar masih berpotensi menang di Jawa Tengah, tapi sulit untuk tebal seperti Jokowi di 2019 yang lalu. Inilah untuk menyebabkan faktor Gibran memberikan dampak mendongkrak paling tidak yang terbaca per hari ini lebih memberikan dampak positif kepada Prabowo dan belum ada negatifnya relatif itu. Kita tidak tahu perkembangan ke depan, eskalasi isu dan sebagainya. Oke, artinya tidak ada Jokowi effect atau terhadap Ganjar, ini artinya menuju ke Gibran semua Jokowi effect di Jawa Tengah sendiri? Tentu terbelah. Jadi survei ini juga ada di laporan survei kami ini, yaitu tingginya approval rating, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sekarang ini 77%. Kemana mereka berlabuh, arah pemilih yang puas mengapresiasi kinerja Jokowi itu terbelah sekarang. Hampir sama rata dengan ke Prabowo dan Ganjar. Unggul 2% di Pak Prabowo kalau kita lihat, tapi di margin error terbelah. Ini yang menarik, tadinya ini kan lebih banyak mayoritas ke Ganjar, terasosiasi ke Ganjar. Nah, sekarang sudah terbelah dua. Trennya kalau demikian ke depan bisa jadi makin banyak bergeser ke Prabowo. Sementara yang mengapresiasi tidak puas juga terbelah ke Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini diuntungkan posisi di spektrum politik di tengah. Ini ya, Vena dan Ana. Karena Pak Prabowo dapat juga di anti Jokowi dia dapat bersama Anies, di pro Jokowi dapat juga bersama Ganjar. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa masih mendapatkan dari basis-basis Pak Jokowi seperti yang saya katakan tadi, yang tingkat kepuasannya. Pemilih Pak Jokowi dan pemilih Pak Prabowo. Jokowi kan sekitar 55% 2019, 45% ke Prabowo 2019. Nah, pemilih Jokowi yang 2019 itu memang banyak ke Ganjar sekarang ini, 60%, separuhnya ke Prabowo, baru ke Anies. Nah, kalau misalnya mesin politik, jangkar politik, pengaruh Jokowi bergerak, ini ada potensi juga bergeser ini. Dari Ganjar yang sangat kuat itu, yang sangat eksklusif, menikmati kemewahan pemilih Jokowi itu ke Ganjar, sekarang udah bergeser sedikit berbagi ke Prabowo. Sementara pemilih Prabowo yang 44% 2019 yang lalu, itu relatif masih 65-70% masih setia bersama Pak Prabowo, meskipun sebagian sudah ada bergeser ke Anies terutama. Jadi itu ya, spektrum politiknya ada, kalau kita belah ada Jokowi, non-Jokowi, kemudian ada Prabowo mendapatkan dua-duanya. Dia berada di tengah, berbagi dengan Anies yang negatif mengapresiasi kinerja Jokowi, yang positif dia berbagi sama Ganjar Pranowo. Jadi dengan masuknya Gibran ini yang paling dirugikan adalah Ganjar Pranowo. Ada potensi tergerus, yang paling diuntungkan Prabowo, dan ada potensi Anies juga kalau misalnya pemilih Prabowo bergeser karena kecewa tadi itu. Apalagi Mas Hanta, kalau kita lihat di saat dua koalisi ini saling berebut suara NU, justru koalisi dari Prabowo Subianto ini malah mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bacawa pres. Nah, kira-kira strategi apa yang sedang dilancarkan? Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda. Mas Hanta Yuda, apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi.